Hai semua, perkenalkan nama saya Sartika Ariforenika Simbolon. Saya semester 5 dengan NIM 1814150020 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai fisika statistik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah hukum statistik menurut Maxwell-Boltzmann, yang kedua adalah hukum statistik menurut Bose-Einstein, dan yang ketiga adalah hukum statistik menurut Fermi-Dirac. Baiklah, sebelum kita memulai pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan peta konsep yang saya buat, di mana partikel ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah partikel klasik, yang kedua adalah partikel kuantum. Nah, partikel klasik ini merupakan jenis partikel yang terbedakan antara satu partikel dengan partikel lainnya. Yang kedua ialah jenis partikel kuantum, di mana jenis partikel ini merupakan partikel yang tidak terbedakan antara partikel lain dengan partikel yang lainnya. Nah, dari statistik partikel klasik ini dibagi yaitu menurut statistik Maxwell-Boltzmann. Sedangkan dari partikel jenis kuantum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistik Bose-Einstein dan yang kedua adalah Fermi-Dirac. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, apa sih yang pertama kali yang harus kita ketahui dari Maxwell-Boltzmann ini? Yang pertama adalah permutasi atau distribusi suatu energi. Di sini teman-teman, permutasi merupakan peluang menyusun suatu objek dengan urutan tertentu. Di sini ada video, teman-teman boleh perhatikan. Nah, dari permutasi ini ada 3 buah partikel yang ditukarkan dengan 3 buah posisi. Ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Sehingga dari ketiga buah partikel ini, kita tidak dapat lagi menukarkan lebih dari 6 kali. Mengapa? Karena pastinya dari keenam ini akan mengulang-ulang kembali, sehingga dari posisi yang kita dapatkan hanya ada 6 saja. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi tingkat energi. Teman-teman bisa perhatikan dari video yang saya paparkan. Nah, di sini definisi sistem dan juga assembly. Sistem mengacu pada suatu partikel, sedangkan assembly merupakan kumpulan dari partikel tersebut. Untuk mengetahui sistem pada energi yang disebut dengan atom gas, nah, pada sistem ini dia berawal dari 0 menuju tak hingga. Adapun konfigurasi penyusunan sistem klasik. Nah, di sini di mana jumlah keadaan pada kelompok pertama yang disebut G1 dan ada juga jumlah keadaan pada kelompok kedua yang disebut G2 serta jumlah keadaan pada kelompok ketiga yaitu G3 bahkan sampai jumlah keadaan pada kelompok S yaitu GS dan juga jumlah keadaan pada kelompok M. Begitu juga dengan energi keadaan kelompok pertama yang disebut E1, energi rata-rata kelompok kedua yaitu E2, energi rata-rata kelompok ketiga yaitu E3, serta energi rata-rata kelompok S yaitu ES, sampai energi rata-rata kelompok M yaitu EM. Dan di sini ada juga jumlah sistem pada kelompok energi pertama yaitu N1, jumlah sistem pada kelompok energi kedua yaitu N2,
jumlah sistem pada kelompok energi ketiga yaitu N3 hingga sampai jumlah sistem pada kelompok S yaitu energi ENS sampai pada jumlah energi pada kelompok energi M yaitu NM. Nah, teman-teman bisa perhatikan di mana energi yang pertama itu merupakan kelompok yang pertama, energi kedua kelompok kedua, sampai energi ES yaitu kelompok S, dan energi EM yaitu kelompok M. Nah, di sini ada konfigurasi sistem klasik. Jadi dari yang saya jelasin, kita mendapat suatu tabel seperti ini, di mana kelompok pertama jumlah keadaannya G1, energinya itu E1, jumlah sistem N1, kelompok kedua itu jumlah keadaan G2, energi yaitu E2, jumlah sistemnya N2, serta sampai kelompok ke S, jumlah keadaannya GS, energinya ES, jumlah sistem NS, bahkan sampai kelompok ke M, yaitu jumlah keadaan GM, energi EM, bahkan sampai jumlah sistem MM. Nah, dari jumlah total yang di sini, sistem dalam assembly adalah N, karena N itu sistem tersebut terdistribusi pada semua kelompok energi, maka terpenuhi N seperti yang saya lingkarin, sehingga dari yang terdistribusi ini, energi total dalam assembly kita penuhi, di mana U sama dengan yang saya lingkarin. Selanjutnya, cara menentukan jumlah penyusunan sistem-sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi di atas. Ada dua proses. Yang pertama, proses membawa N buah sistem ke dalam assembly. Nah, dalam membawa N buah sistem ke dalam assembly, ada 3 peluang. Yang pertama, kedua, ketiga, hingga sampai ke N. Sehingga dari peluang-peluang ini kita masukin ke dalam sistem assembly. Nah, ini adalah jumlah peluang yang pertama. Jumlah kedua, peluang yang kedua adalah ini. Jumlah peluang ketiga, bahkan sampai jumlah peluang ke N. Nah, ketika suatu peluang ini dimasukin ke dalam sistem assembly, maka jumlah peluangnya ada yang pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai ke N. Nah, ketika peluang yang ke N dimasukin, maka di sini hingga sampai ke N kurang 1, sehingga kita mendapat bahwasannya jumlah peluang itu sama dengan N dikali 3 kali 2 kali 1. Sehingga dari jumlah keseluruhan kita mendapatkan jumlah peluangnya adalah N faktorial. Selanjutnya, pada proses kedua, di mana penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Ada ketiga sistem dan N1 kurang 1 serta N1. Ketika kita masukin yang pertama pada garis yang pertama, yang kedua pada garis yang kedua, bahkan dia sampai ke G1. Nah, jika ketiganya ini sudah kita masukin, maka kita mendapat penyusunan sistem dalam kelompok-kelompok energi menjadi seperti ini. G1 kali G1 kali G1 sampai seterusnya kali G1 merupakan N1 buah perkalian, sehingga dari
jumlah penyusunan sistem di kelompok-kelompok energi ini kita dapatkan G1 pangkat N1. Nah, dari penjumlahan di mana pada kelompok yang pertama, kedua, bahkan sampai seterusnya, kita mendapatkan perkalian pergabungannya menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, sehingga kita dapat definisikan W NS sama dengan N faktorial sigma S sama dengan 1M GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, dari persamaan ini kita dapat sederhanakan lagi sehingga menjadi persamaan ini. Dia menghasilkan sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa perhatikan di mana perumusan pada Len W yang sebelumnya kita dapatkan menjadi seperti ini. Kurang dan lebih teman-teman bisa perhatikan dari perkalian setiapnya sehingga hasilnya seperti ini. Adapun dengan Len W sama dengan NS dari persamaan 2.7 ini kita mendapatkan diferensial dari Len W ini. Sehingga hasilnya ketika kita jumlahkan maka hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan kurang dan lebih dari diferensial Len W. Nah, agar kita mendapatkan NS, terlebih dahulu kita memasukin persamaan 2.4, 2.5, sampai 2.8, sehingga kita mendapatkan persamaan 2.9. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 2.10. Karena kondisi ini berlaku untuk nilai NS ini teman-teman, berapapun, maka persamaannya itu dijamin 0 asal tiap suku dalam tanda asumsinya berharga 0. Jadi, teman-teman bisa perhatikan ini hasilnya itu 0. Karena mau bagaimanapun hasil persamaannya pasti itu 0. Karena itu konstan, teman-teman. Yang menghasilkan ungkapan ini merupakan NS sama dengan GS eksponensial alfa ditambah beta ES. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan statistik Bose-Einstein. Adapun yang saya jelaskan mengenai statistik Bose-Einstein, yang pertama adalah penjelasan mengenai statistik Bose-Einstein, yang kedua hukum distribusi statistik Bose-Einstein, yang ketiga konfigurasi maksimum, dan yang keempat parameter alfa untuk foton dan fonon. Terlebihnya, pertama saya menjelaskan mengapa adanya Bose-Einstein ini dan apa keterkaitan dari Max Boltzmann yang sebelumnya saya jelasin. Jadi, pada tahun awal 1920-an ada seorang profesor di mana dia di Universitas Dhaka di British India tertarik oleh Bapak Maxwell Boltzmann yang diupamakan sebagai partikel yang disebut dengan foton. Jadi ada seorang bapak profesor, dia tertarik dengan partikel dari penjelasan Bapak Maxwell Boltzmann ini. Kemudian, Bapak Bose-Einstein melakukan percobaan dan mengembangkan hukum statistik yang mengatur pada perilaku foton, dan ini cukup berhasil pada saat itu. Kemudian, ada yang bertentangan di mana ada suatu sistem yang mengandung partikel-partikel itu tak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, yang berarti jumlah partikel pada suatu keadaan kuantum ini tidak terbatas sehingga fungsi keadaan yang menggambarkan sistem partikel itu simetrik. Padahal sebelumnya yang saya jelaskan bukan seperti itu di mengenai Maxwell Boltzmann, sehingga adalah
pencapaian partikel-partikel ini disebut boson. Jadi bapak boson ini yang menciptakan dari pertentangan Maxwell-Boltzmann itu. Nah, dari hukum distribusi statistik Bose-Einstein ada 4. Yang pertama, sifat dasar boson. Yang kedua, konfigurasi boson. Yang ketiga, konfigurasi maksimum. Dan yang terakhir, parameter alfa, foton, untuk foton dan fonon. Nah, dari sifat dasar boson ini, pertama, yaitu partikel elementer dengan spin bilangan bulat. Atau, dengan kata lain, sebuah partikel yang memenuhi statistik Bose-Einstein ini disebut dengan contoh partikel di mana yang saya jelasin adalah foton, fonon, dan juga atom helium. Nah, pada suhu yang sangat tinggi, ternyata kecepatan sistem sangat besar, sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Di mana boson tidak memenuhi prinsip larangan Pauli, sementara pada Maxwell-Boltzmann itu dia memenuhi prinsip larangan Pauli. Sehingga satu tingkat energi dapat ditetapkan oleh sistem dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, ada konfigurasi boson, di mana konfigurasi boson ini terlebih dahulu ditentukan konfigurasi dengan probabilitas yang paling besar. Nah, konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lain. Sehingga seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Jadi konfigurasi ini lebih besar dengan konfigurasi lain. Jadi ada waktu dalam sistem boson ini membentuk konfigurasi lain karena dia itu saking besar probabilitasnya. Nah, dalam pembagian tingkat energi sistem boson tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya. Kenapa? Karena sehingga pertukaran sesama partikel tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda pula. Adapun konfigurasi maksimum dari penunduran rumusnya, teman-teman bisa perhatikan di mana ketika kita akan menentukan peluang kemunculan yang paling besar tadi, kita ambil logaritma ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan yang ini, sehingga kita mendapatkan persamaan 5,6. Nah, kemudian yang kita gunakan pendekatan Stirling untuk melakukan penyederhanaan. Jadi kita masukin pendekatan Stirling ini, teman-teman. Nah, dengan pendekatan tersebut, kita mendapatkan persamaan 7. Selanjutnya, dari jumlah sistem total ini, energi total assembly memenuhi N yang saya sebut itu. Nah, dan U ini untuk assembly yang terisolasi sehingga tidak ada pertukaran sistem maupun energi antara assembly dan lingkungan. Serta jumlah sistem maupun energi assembly ini konstanta yang sebelumnya saya jelasin. Nah, pembatasan ini dapat dinyatakan dengan diferensial. Teman-teman bisa perhatikan kembali di mana konfigurasi dengan probabilitas maksimum ini dia memaksimalkan ln W pada persamaan 5.10 dan kita memasukin persamaan yang sebelumnya 5.7 sehingga kita mendapatkan persamaan diferensial pada persamaan ini 5.11. Nah, dari persamaan 5.11 ini kita mendapatkan ln W menjadi seperti ini. Nah, karena GS lebih besar daripada 1 dan NS itu sangat lebih besar daripada 1, maka kita menjumlahkan GS dan NS dikurang 1, sehingga persamaannya menjadi persamaan 5.13. Dengan persamaan 5.8, 5.9, 5.13, kita substitusikan ke persamaan 5.10 yang sebelumnya. Sehingga kita mendapatkan sigma S sama dengan 1M ln GS ditambah NS per NS. Dan dia itu konstan sama dengan 0. Nah, atau bisa kita sebut
seperti ini. Jadi dari antara keduanya itu memiliki kesamaan yang variasi, di mana Do NS dijamin itu bagian kurung yaitu selalu 0. Sehingga menghasilkan ln GS ditambah NS per NS ditambah alfa ditambah beta, ES sama dengan 0. Atau yang saya lingkarin ini. Dan akhirnya didapatkan ungkapan untuk jumlah populasi pada tiap-tiap energi sebagai berikut. NS sama dengan GS per eksponensial min alfa min beta, ES dikurang 1. Dan ternyata assembly boson parameter beta ini juga berbentuk beta sama dengan min 1 per KT. Dengan demikian, bentuk lengkap fungsi distribusi Bose-Einstein untuk assembly boson seperti ini. NS sama dengan GS per eksponensial min alfa ditambah ES per KT dikurang 1. Nah, selanjutnya yang terakhir, parameter untuk foton dan fonon. Di mana yang pertama, jumlah foton dalam satu assembly tidak harus tetap. Ada satu kekhususan untuk assembly foton atau kuantisasi gelombang elektromagnetik dan fonon atau kuantisasi getaran atom dalam kristal. Assembly foton ini kuantisasi gelombang elektromagnetik, sedangkan fonon itu kuantisasi getaran atom dalam kristal. Dan ini merupakan implikasi pada nilai parameter alfa. Serta dalam suatu kotak, foton bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak. Nah, teman-teman, di sini ada parameter alfa untuk foton. Di sini ada foton yang diserap, atom di dinding, dan foton yang diproduksi, atom di dinding. Nah, ini merupakan foton yang diserap, atom di dinding. Nah, teman-teman bisa perhatikan di dindingnya. Dan foton yang diproduksi, atom di dinding. Jadi, kalau dia diproduksi, dia memiliki tanda panah. Nah, pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein ini, kita dapat mengasumsikan bahwa jumlah dalam assembly ini selalu tetap, yaitu menghasilkan 0. Dengan constraint ini dimasukkan dalam persamaan yang memperkenalkan faktor penggali Lagrange alpha. Nah, oleh karena itu, agar constraint ini tidak diberlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem yang tidak tetap, seperti foton atau fonon, maka nilai alfa harus diambil 0. Karena yang sudah dijelasin ini. Dengan demikian, maka kita mendapat fungsi distribusi dari parameter alfa untuk foton dan fonon adalah NS sama dengan GS per eksponensial ES per KT dikurang 1. Di mana fungsi distribusi yang diungkapkan pada persamaan ini akan kita pakai secara langsung untuk membahas sistem statistik foton dan fonon yang berada pada getaran ini. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai statistik Fermi-Dirac. Di mana pada statistik Fermi-Dirac merupakan statistik untuk partikel yang mengikuti asas larangan Pauli. Jadi berbeda dengan statistik sebelumnya ya teman-teman. Nah, partikel jenis ini disebut dengan fermion. Salah satu sifat fermion adalah terpenuhinya prinsip eksklusi Pauli. Nah, tidak boleh lebih dari satu fermion memiliki keadaan kuantum yang sama. Satu keadaan hanya boleh kosong atau hanya ditempati oleh satu fermion. Nah, konsekuensi dari prinsip eksklusi Pauli ini adalah jumlah fermion harus lebih sedikit atau sama dengan jumlah keadaan. Hal ini berbeda dengan sistem klasik atau boson, di mana tidak ada perbatasan jumlah partikel yang menempati keadaan tertentu. Jadi, mengenai sistem Fermi-Dirac ini, dia banyak sekali perbedaannya daripada statistik sebelumnya. Nah, contoh dari partikelnya itu yaitu elektron, proton, dan juga neutron.
Adapun anggapan dasar dari Fermi-Dirac yang pertama, partikel-partikel identik tidak terbedakan. Yang kedua, diperuntukkan partikel-partikel dengan spin tidak bulat. Yang ketiga, memenuhi larangan Pauli. Yang keempat, gas 3He pada 300 Kelvin mengikuti statistik Maxwell-Boltzmann. Yang kelima, gas 3He pada 2 Kelvin mengikuti statistik Fermi-Dirac. Yang keenam, gas 4He pada 300 Kelvin mengikuti statistik Maxwell-Boltzmann. Yang ketujuh, gas 4He pada 2 Kelvin mengikuti statistik Bose-Einstein. Yang kedelapan, gas elektron mengikuti statistik Fermi-Dirac. Serta yang terakhir, gas foton mengikuti statistik Bose-Einstein. Nah, berdasarkan prinsip Pauli, untuk suatu pasangan N, L, M1, S, Ms hanya bisa ditempati oleh satu elektron. Jadi ketika Nj lebih kecil sama dengan Gj, nah jika tingkat energi Ej akan diisi dengan Nj buah elektron, maka dengan degenerasi Gj, jumlah cara mengisikan partikel itu adalah Gs, Gs kurang 1, Gs kurang 2, dan seterusnya Gs dikurang Ns ditambah 1. Seperti pada ini yang saya lingkarin, Gs faktorial per Gs dikurang Ns faktorial. Karena partikel-partikel tak dapat dibedakan, maka jumlah cara itu harus disempurnakan menjadi Gs faktorial per Ns dikali dengan Gs dikurang Ns faktorial. Nah, peluang partisi dari N1, N2, N3, dan seterusnya masing-masing di tingkat energi E1, E2, E3 seperti pada W sama dengan sigma S dikali Gs faktorial per Ns faktorial dikalikan dengan Gs dikurang Ns faktorial. Nah, adapun konfigurasi dengan peluang terbesar, di mana keadaan makro terbesar ialah keadaan makro yang mempunyai keadaan mikro terbanyak. Jadi, akan dicari nilai peluang, nilai termodinamik atau disebut dengan W, yang terbesar. Nah, batasan yang diberikan adalah untuk sistem terisolasi dengan N dan U tetap, sehingga perbedaan keadaan-keadaan makro hanya ditentukan oleh perbedaan Ns atau yang saya lingkarin seperti ini, do ln W sama dengan sigma do ln W per do Ns dikali d Ns. Nah, dari persamaan 1, teman-teman bisa perhatikan di mana W sama dengan yang saya lingkari, sehingga mendapatkan ln W. Kemudian dari hasil ln W, kita mendapatkan sigma yang saya lingkarin ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sigma keseluruhan dari ln W ini, jumlah ln W, maka kita akan mencari de ln W. Nah, yang pertama de ln W, kita ambil di mana sigma sama dengan, di mana sigma dikali do ln W per do Ns dikali de Ns. Sehingga kita mendapatkan sigma ln Gs dikurang Ns per Ns dikali dengan d Ns. Nah, kita akan menggunakan penggali Lagrange alfa dan beta dengan cara berikut, di mana de ln W ditambah alfa dikali N dN ditambah beta dikali du sama dengan 0. Sehingga dari distribusi partikel Fermi-Dirac itu kita dapatkan bahwasannya Ns sama dengan Gs per E pangkat min alfa ditambah beta dikali Es ditambah 1. Sehingga dari Gs lebih besar daripada Ns, lebih besar pula daripada 1, maka Ns ini menuju dengan ke Ns. Jadi yang kita dapatkan alfa itu EF per EK per KT, dan beta itu sama dengan min 1 per KT. Dengan EF itu adalah energi Fermi, maka kita mendapatkan Ns sama dengan Gs per E dikali
ES per EF per KT ditambah 1. Selanjutnya, nah, demikian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebih dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih.